Sebuah malam sunyi. Jalanan yang dulu ramai kini hanya tersisa puing dan debu. Di balik reruntuhan, anak-anak Gaza masih berpegang pada harapan, meski dunia memilih diam. Mereka menangis, mereka berdoa, dan mereka terus bertahan. Inilah kisah tentang api kecil yang menolak padam di tengah kegelapan. Dengarkan sampai akhir, dan rasakan bagaimana doa, air mata, serta keberanian berpadu menjadi kekuatan. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, agar kisah-kisah perjuangan seperti ini tetap bisa terdengar. Malam itu Gaza terbungkus oleh sunyi yang berat. Angin gurun berhembus pelan, membawa debu dan sisa bau mesiu yang menempel di udara. Lampu-lampu jalan padam, hanya tersisa cahaya samar dari bulan yang bersembunyi di balik awan. Di antara bangunan yang hancur, terdengar sayup suara anak kecil memanggil ibunya. Suaranya pecah di tengah dinginnya malam. Suara itu seperti peringatan, bahwa di balik puing-puing masih ada kehidupan yang berusaha bertahan. Di sudut kota yang porak-poranda, seorang bocah bernama Sami duduk memeluk lututnya. Usianya baru 9 tahun, namun wajahnya tampak lebih tua dari anak-anak sebayanya. Matanya merah karena asap dan tangisan, tapi ia tetap menolak menyerah. Di genggaman tangannya ada sebuah batu kecil yang ia anggap sebagai harta berharga, satu-satunya benda yang selamat dari rumahnya yang luluh lantak. Batu itu bukan sekadar benda, melainkan simbol tekad untuk tidak melupakan tempat asalnya. Tak jauh dari sana, seorang perempuan paruh baya, ibunya, berusaha menenangkan anak-anak lain di pengungsian darurat. Lantunan doa lirih mengiringi setiap pelukan yang ia berikan. Meski tubuhnya lelah, ia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Di wajahnya tergambar tekad seorang ibu yang hanya memiliki satu senjata, yaitu doa yang ia panjatkan kepada Allah setiap malam tanpa henti. Di antara isakan kecil anak-anak, doa itu menjadi penguat yang tak terlihat namun terasa nyata. Di kejauhan, samar terdengar suara drone yang berputar di atas langit. Suara itu membuat semua orang menahan napas, takut bila tiba-tiba cahaya merah menyala dan ledakan baru mengguncang bumi mereka. Sami mendongak, memandang langit gelap tanpa bintang. Ia bertanya dalam hati, mengapa dunia memilih diam ketika mereka berteriak meminta keadilan? Namun pertanyaan itu ia simpan rapat-rapat, sebab ia tahu ibunya butuh melihat senyum, bukan keluhan. Beberapa langkah dari pengungsian, lorong sempit yang gelap menjadi tempat persembunyian remaja-remaja Gaza. Mereka berbisik, merencanakan bagaimana esok hari mereka bisa membantu membagikan makanan yang tersisa. Mereka bukan tentara, hanya anak muda dengan hati yang terbakar oleh semangat untuk saling melindungi. Meski bahaya mengintai di setiap langkah, tak ada rasa takut yang mampu memadamkan keyakinan mereka. Malam yang mencekam justru menjadi bukti bahwa solidaritas masih hidup. Sementara itu, di tepi jalan, seorang lelaki tua duduk di atas kursi kayu patah. Tangannya menggenggam mushaf yang lusuh, bibirnya bergerak membaca ayat demi ayat dengan suara pelan. Setiap kata yang ia ucapkan seolah menenangkan jiwa-jiwa di sekitarnya. Ia percaya, sekalipun dunia menutup mata, Allah selalu melihat dan mendengar. Di matanya yang keriput, masih terpancar sinar keyakinan bahwa Gaza tidak akan pernah padam selama ada iman yang menguatkan. Malam terus berjalan, tapi ketegangan tak pernah hilang. Setiap detik seakan menjadi ujian baru. Apakah mereka mampu melewati hari ini untuk bertemu fajar esok? Di balik reruntuhan, ada suara-suara yang tidak pernah menyerah. Suara doa, suara tangis, suara janji untuk tetap bertahan. Dan di dalam dada setiap orang Gaza, ada harapan yang menyala, kecil namun tak tergantikan. Harapan yang menolak pada meski dunia memilih diam. Fajar menyibak gelap malam dengan sinar keemasan. Namun bagi Gaza, pagi bukanlah pertanda damai. Saat matahari mulai menampakkan diri, debu masih menari di udara akibat ledakan semalam. Burung-burung yang biasanya berkicau kini jarang terdengar, seolah mereka pun enggan bernyanyi di atas tanah yang penuh luka. Di pengungsian darurat, mata-mata yang sembab menatap hari baru dengan hati yang waspada. Tidak ada yang tahu apa yang akan datang, hanya doa yang menjadi bekal untuk bertahan. Sami membuka matanya dengan tubuh kaku karena tidur di lantai dingin. Ia memandang ibunya yang sedang menyiapkan secangkir air untuk dibagi dengan adiknya. Tidak ada roti. Tidak ada sarapan. Hanya seteguk air yang mereka anggap cukup untuk memulai hari. Bocah itu menggenggam lagi batu kecilnya.
menatapnya seakan batu itu bisa menjawab segala ketakutan. Di dalam dirinya ada pertanyaan yang belum pernah ia ucapkan. Sampai kapan semua ini akan berakhir? Di luar tenda, suara langkah-langkah terburu terdengar. Beberapa relawan lokal datang membawa kantong berisi roti tipis dan kurma kering. Jumlahnya jauh dari cukup untuk semua pengungsi. Namun tatapan syukur terpancar dari setiap wajah yang menerimanya. Seorang remaja bernama Fadi dengan tubuh kurus dan pakaian lusuh, ikut membantu membagikan makanan. Senyum kecil di wajahnya seperti cahaya yang jarang terlihat di tempat itu. Meski dirinya lapar, ia memilih menunda makan agar anak-anak lebih dulu kenyang. Namun ketenangan sesaat itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba suara pesawat tempur memecah langit, mengguncang hati yang baru saja merasa sedikit tenang. Semua orang berlarian, sebagian mendekap anak-anak agar tidak melihat kobaran api yang menjilat salah satu bangunan di ujung jalan. Ledakan keras mengguncang bumi, membuat tanah bergetar. Sami menutup telinganya sambil menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Batu kecil di tangannya terasa semakin berat, seolah menanggung semua rasa takutnya. Ibunya berlari memeluk Sami dan adiknya, menahan tangis agar tetap kuat di hadapan mereka. Di wajahnya tergambar campuran antara ketakutan dan keberanian. Ia tahu, rasa takut tidak boleh menguasai mereka, sebab itu berarti menyerah. Dengan suara pelan ia berbisik, "Percayalah, Allah selalu bersama kita." Kata-kata itu mengalir masuk ke hati Sami, menenangkan meski hanya sedikit, tapi cukup membuatnya kembali bisa bernapas. Di sisi lain, Fadi yang baru saja membantu distribusi roti kini berdiri menatap puing bangunan yang terbakar. Ia merasakan amarah bercampur putus asa, namun ia menahan diri. Baginya, marah tanpa arah tidak akan membawa perubahan. Ia bertekad, suatu hari akan ada fajar yang benar-benar membawa cahaya bagi Gaza. Namun hingga saat itu tiba, ia harus tetap berdiri, tetap menjadi penopang bagi mereka yang lebih lemah. Asap hitam membubung ke langit, menutupi matahari yang baru terbit. Fajar yang seharusnya membawa harapan kini kembali dipenuhi luka. Namun di balik semua ketakutan dan kehilangan, ada kekuatan yang tak pernah padam. Gaza masih hidup, masih bernapas, dan masih menyimpan keyakinan bahwa setiap pagi meski dipenuhi tangis, tetap ada kesempatan untuk bertahan satu hari lagi. Sore hari, langit Gaza berwarna oranye kemerahan, namun bukan karena indahnya senja. Cahaya itu berpadu dengan asap pekat dari bangunan yang terbakar sejak pagi. Jalan-jalan yang dahulu ramai kini berubah menjadi lorong sepi penuh reruntuhan. Batu bata, kaca pecah, dan potongan besi berserakan di mana-mana. Setiap langkah terasa berat, seakan kaki menginjak kenangan yang hancur bersama rumah-rumah mereka. Sami berjalan pelan di samping ibunya. Ia menatap jalan yang pernah menjadi tempat ia berlari bersama teman-temannya. Kini jalan itu hanya menyisakan sunyi. Sesekali ia menunduk, mencari sesuatu yang bisa ia simpan, seperti batu kecil yang dulu ia temukan. Tapi yang ia lihat hanya debu dan abu, seolah seluruh kenangan telah terhapus tanpa sisa. Meski begitu, ia tetap melangkah, sebab ibunya menggenggam erat tangannya, memberikan rasa aman di tengah ketakutan. Di salah satu sudut jalan, sekelompok anak muda sedang berusaha menyingkirkan puing. Mereka bekerja tanpa alat, hanya dengan tangan kosong. Di wajah mereka, kelelahan jelas terlihat, tapi tidak ada yang berhenti. Mereka tahu, di balik tumpukan reruntuhan mungkin masih ada orang yang selamat. Fadi ada di antara mereka, tubuhnya dipenuhi debu, namun matanya tetap tajam. Setiap batu yang ia angkat adalah bukti tekadnya untuk tidak membiarkan harapan terkubur begitu saja. Tiba-tiba terdengar teriakan. Salah satu dari mereka menemukan sesuatu. Semua bergegas mendekat, jantung berdegup kencang. Di balik timbunan batu, terlihat tangan kecil yang terulur lemah. Anak-anak Gaza saling menatap, lalu tanpa pikir panjang, mereka bekerja lebih cepat. Nafas terengah, keringat bercucuran, namun mereka tidak peduli. Satu nyawa yang masih bernapas adalah alasan cukup untuk melawan rasa lelah. Sami menatap dari kejauhan, matanya membelalak. Ia ingin mendekat, tapi ibunya menahan. Suasana tegang membuat udara terasa semakin berat. Detik demi detik berlalu, dan akhirnya tubuh kecil itu berhasil diangkat. Seorang bocah perempuan, tak lebih dari 7 tahun, penuh debu dan luka, namun matanya masih terbuka. Teriakan lega bercampur tangis pecah di udara. Bagi mereka,
Satu jiwa yang kembali hidup adalah kemenangan besar. Fadi menggendong gadis kecil itu dengan hati-hati, seakan membawa cahaya yang rapuh namun berharga. Ia berjalan pelan melewati orang-orang yang bersorak haru. Tatapan mata mereka penuh makna, seolah berkata bahwa harapan masih ada, meski tipis. Bocah itu kemudian dibawa ke tenda medis darurat, diiringi doa dari setiap bibir yang menyaksikan. Sore itu, di jalan yang hancur, Gaza menemukan secercah kehidupan. Meski sekeliling penuh abu dan darah, satu nyawa yang selamat menjadi api kecil yang menghangatkan hati. Api itu mungkin kecil, tapi cukup untuk menolak kegelapan yang terus mencoba menelan mereka. Gaza masih berdiri, masih berjuang, dan masih menyimpan cerita yang belum usai. Malam kembali turun di Gaza. Udara dingin menusuk tulang, namun lebih menusuk lagi adalah rasa takut yang menghantui setiap jiwa. Tenda-tenda pengungsian bergoyang pelan tertiup angin, di dalamnya orang-orang berbaring berdesakan, mencoba tidur meski suara ledakan masih sesekali terdengar dari kejauhan. Sami terjaga, matanya menatap atap kain yang rapuh, memikirkan hari esok yang belum tentu bisa ia temui. Batu kecil di genggamannya tetap ia peluk, seakan benda itu bisa melindunginya dari segalanya. Tak jauh dari tenda itu, Fadi duduk bersama beberapa remaja lain. Mereka berbincang dengan suara pelan, membicarakan rencana untuk membantu relawan besok pagi. Meski wajah mereka pucat dan tubuh penuh luka, semangat masih mengalir. Setiap kata yang mereka ucapkan lahir dari tekad untuk bertahan. Mereka tahu dunia mungkin tidak peduli, namun itu tidak menghapus kewajiban mereka untuk saling menjaga. Di sudut lain, lelaki tua dengan mushaf lusuhnya masih melantunkan ayat suci. Suaranya bergetar namun jelas, mengisi udara malam dengan ketenangan yang anehnya mampu menembus ketakutan. Anak-anak kecil yang mendengar bacaan itu perlahan terpejam, seolah ayat-ayat tersebut menjadi selimut yang menenangkan hati. Dalam setiap ayat yang dibaca, ada keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tiba-tiba suara dentuman keras mengguncang bumi. Tenda-tenda bergoyang hebat. Orang-orang berteriak panik. Cahaya merah menyala di langit, diikuti teriakan pilu dari kejauhan. Sami memeluk ibunya erat, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup telinga, berusaha mengusir suara mengerikan itu. Namun ibunya berbisik lirih, "Jangan takut, kita bersama, Allah bersama kita." Kata-kata itu meresap dalam hati Sami, menguatkan meski tubuhnya masih diliputi rasa takut. Di luar tenda, Fadi berlari ke arah ledakan, meski semua orang menahan langkahnya. Ia tahu mungkin itu berbahaya, namun hatinya menolak diam. Baginya, setiap detik bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati bagi seseorang. Tubuhnya berlari menembus asap dan api, langkahnya mantap meski bahaya menghadang. Di wajahnya terukir tekad yang tidak bisa digoyahkan. Asap hitam mengepul tinggi, api menjilat reruntuhan, namun di balik semua itu terdengar lagi suara tangisan lemah. Sama seperti sore tadi, suara itu menjadi panggilan yang tak bisa diabaikan. Fadi mendekat, matanya mencari sumber tangisan. Di sana, di balik puing, seorang anak kecil berbaring dengan tangan terulur. Tanpa pikir panjang, ia menunduk, mengangkat batu demi batu, sementara api membakar di sekelilingnya. Malam itu, di bawah langit yang memerah, Gaza kembali menunjukkan bahwa harapan tidak bisa dipadamkan. Meski dunia memilih diam, ada jiwa-jiwa yang tetap menolak menyerah. Di setiap doa yang terucap, di setiap tangan yang berusaha menyelamatkan, di setiap hati yang bertahan, api kecil harapan itu tetap menyala. Api yang tidak akan padam, bahkan di tengah kegelapan paling pekat. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, agar kisah-kisah perjuangan seperti ini tetap bisa terdengar.